Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Hoka Speedgoat 5. Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like oh that's sad, cause viral then people forget. In this crazy world I don't belong. I see fire burning, but I close my eyes. I'd rather deny that everything is falling out. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri dan siapapun tidak bisa mengintervensi video ini karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Sepatu trail run itu biasanya line up-nya nggak terlalu diperhatiin sama brand-brand. Jadi bukan nggak terlalu diperhatiin ya, lebih ke nggak seimbang antara road running line up-nya sama trail running line up-nya. Tapi kalau Hoka itu seimbang. Jadi road running-nya gede dan diperhatikan. Untuk trail running-nya itu juga gede banget. Line up-nya banyak banget. Salah satu line up yang paling terkenal dan sejuta umat adalah Hoka Speedgoat. Dan kali ini seri yang kelima. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, ada di angka 270-an gram. Kalau lihat secara fisik kayak nggak mungkin ya 270-an. Karena kayaknya bulky, gahar banget, banyak fitur dan juga supportnya. Saya kira itu bakal ya setidaknya 290 sampai 300 lebih lah ya. Tapi ternyata 270. Kalau 270 itu biasanya saya klasifikasikan standar atau tengah-tengah atau sedang gitu ya beratnya, karena tidak di bawah 250 tapi tidak di atas 300 gram. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh dan dia tuh lembut banget ya. Dan saya nggak nyangka kalau sepatu trail run itu bisa juga pakai bahan upper yang selembut ini. Dia itu single layer, kalau kita lihat di dalamnya atau kita pegang gitu ya, dia ya hanya layer ini aja. Jadi dia tuh tipis banget, lembut, tapi memang nyaman banget di kaki kita. Pada saat saya pakai, untuk bagian uppernya memang terasa lembut, nyaman, dan membentuk kaki kita dengan baik. Cuman saya jadi bertanya-tanya nih, ini beneran nih sepatu untuk trail run outdoor gitu setipis ini, apakah beneran mampu untuk bertahan gitu ya? Apakah nanti nggak robek atau bolong gitu ya? Tapi ya nggak tahu ya. Untuk durability-nya seperti apa harus kita coba dulu. Tapi untuk breathable-nya ini luar biasa sih. Jadi untuk sirkulasi udaranya mantep banget. Terasa dingin. Kemarin saya cobain trail run dan itu cuacanya lumayan panas. Tapi kaki saya di dalam sepatu ini masih terasa bagus banget. Sirkulasi udaranya masih terasa dingin. Fitur yang menarik dan pertama kali saya temuin di sepatu lari, ada bagian yang stretchy di depan sini di Hoka Speedgoat. Saya nggak tahu di sepatu-sepatu lain trail run apakah ada fitur seperti ini, tapi ini saya temuin pertama kali. Dan dia kayak stretchy itu fungsinya untuk menyesuaikan bentuk dan juga ini ya kayak ukuran gitu, lebih mudah fleksibel lah dia itu di bagian toe box-nya. Cuman kalau upper fit-nya menurut saya sih nggak terlalu lebar ya. Jadi toe box-nya itu menurut saya narrow. Jadi kalau teman-teman yang kakinya lebar, alangkah baiknya upsize atau mungkin cari yang ukuran lebar. Karena kalau Hoka nggak cuman panjangnya sepatu, tapi lebar sepatu juga ada ukurannya ya. Jadi mending yang ukuran wide aja, karena lebih aman. Karena sepatu ini cukup narrow, cukup sempit menurut saya. Kaki saya tuh standar, tapi masih terasa ngepresnya. Tapi bagi saya lebih seneng yang seperti itu karena untuk trail run saya butuh grip yang mantap biar nggak banyak goyangan. Karena kalau goyang seperti ini pada saat trail run saya merasa nggak safe dan berbahaya aja. Kemudian untuk lacing sistemnya dia standar banget, nggak ada yang spesial. Dan tali sepatunya ya untuk pemakaian pertama masih aman sih. Tidak ada spesial, sudah ada runners knot-nya. Jadi pada saat saya trail run kemarin pakai runners knot-nya ini biar safe dan juga upper fit-nya makin mantap. Kemudian untuk tangnya atau lidahnya itu tipis banget. Jadi tipis cuman kayak seperti ini, tapi dia lembut sekali dan dia bolong-bolong banget. Jadi teman-teman perhatikan tuh bolong-bolong di sini tuh memang sepatu ini ngincer breathable-nya ya. Breathability-nya sangat baik sekali. Jadi udaranya bakal mantap banget di sepatu ini dan dia sirkulasinya bagus banget. Sampai tangnya atau lidahnya aja lubang ventilasinya seperti itu ya. Dan dia
menurut saya bekerja dengan cukup baik untuk tangnya atau lidah di sepatu ini. Tidak ada permasalahan di pemakaian pertama sih, dan dia gasete tang atau yang sudah ada sabuknya gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada sabuknya, mengurangi resiko pergerakan. Jadi stay di tempatnya untuk lidahnya atau tangnya itu lebih mantap. Lanjut ke kolarnya. Kolarnya dia ada paddingnya tipis-tipis di sini, nggak yang berlebihan tapi tetap dikasih biar terasa nyaman. Kemudian ya cukup sih. Dan dia kalau berlebihan biasanya malah gampang slip. Biasanya kalau berlebihan tuh saya gampang keangkat di bagian tumit, dan ini nggak ada yang seperti itu. Heelnya masih stay di tempatnya. Lanjut heel counternya. Untuk heel counternya sendiri bekerja dengan baik di pemakaian pertama. Dia cukup kokoh, ada struktur tambahan di sini, dan dia ya walaupun ini cukup fleksibel, tapi sebenarnya pada saat saya pakai sepatu ini, heelnya atau tumit saya itu dicengkram atau ditahan dengan baik biar nggak gampang keangkat. Balik lagi, tadi sudah saya sebutin kalau heelnya itu gampang keangkat, itu nggak bakal nyaman banget, apalagi trail run. Bukan sekedar nggak nyaman, tapi akan berbahaya dan beresiko untuk cedera. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya sendiri, teman-teman bisa lihat ini penampilannya, desainnya tuh gahar banget, kayak outdoor banget lah ya. Tapi setelah saya ukur manual dengan durometer, ada di angka 30-an sekian, di hampir 40. Dan kalau teman-teman lihat sendiri ini, saya pencet-pencet itu termasuk lembut. Walaupun bukan yang lembut banget ya, karena angkanya 30-an akhir, bukan yang super soft, tapi yang jelas saya pakai itu rasanya lembut. Terutama pada saat saya berlari di atas batu, tanah yang keras gitu, itu rasa empuknya, rasa softnya untuk midsole-nya itu kerasa atau terdeliver dengan baik sampai ke kaki saya. Jadi kaki saya tuh merasa empuk. Jadi kaki saya tuh terasa empuknya. Jadi bukan kerasnya batu ataupun tanah, tapi yang saya rasakan adalah empuknya atau softnya midsole dari Speedgoat 5 ini. Walaupun demikian, dia nggak yang soft banget karena mungkin nggak akan stabil ya, malah berbahaya. Jadi cukup menurut saya di angka 30-an akhir itu, softnya dapat, nyamannya dapat, cuman yang penting nyaman aja. Kemudian responsifnya dapat, dan dia menurut saya karakter midsole-nya itu masih bisa diajak kenceng, bukan sekedar durable atau bukan sekedar untuk outdoor gitu aja, tapi kalau dipakai lari kenceng juga masih enak karena beratnya juga masih masuk akal di angka 270-an. Kemudian untuk midsole-nya masih responsif, jadi untuk diajak ngebut itu masih enak kalau kita ketemu jalanan datar atau bahkan turunan yang nggak terlalu curam, yang agak landai-landai gitu turunan. Kemarin saya gas sedikit, itu masih kerasa banget enaknya. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri, desainnya teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk Hoka Speedgoat 5 ini pakainya Vibram Mega Grip. Mungkin agak familiar di sepatu-sepatu trail run ya. Sepatu trail run banyak banget yang pakai Vibram, dan di Speedgoat 5 ini pakai Vibram Mega Grip. Dan desainnya luar biasa. Pada saat saya pakai kemarin, rasanya traksinya luar biasa mantap banget. Saya pakai di bebatuan, kemudian di tanah, dan juga pasir juga, batu kerikil juga ada, tapi tidak basah ya, semuanya kering. Medannya seperti itu, dan saya rasakan gripnya, cengkramannya, traksinya enak semua. Pada saat tanjakan juga mantep, pada saat turunan juga enak. Saya nggak ada rasa terpleset sama sekali. Bahkan kemarin saya nemuin batu besar pun, biasanya saya takutin kalau sepatu-sepatu seperti ini tuh kalahnya sama batu besar. Tapi mungkin yang licin ya, tapi kalau nggak licin masih aman banget dia. Masih bisa nempel di batunya, itu masih bisa gigit gitu ya. Jadi pada saat saya berlari itu pede banget, walaupun batu-batu besar ataupun batu kecil, tanah, itu semuanya saya pede banget, nggak ada rasa takut-takut akan kepleset. Kalau teman-teman lihat sendiri, ini desainnya udah trail run banget, mantap banget. Turunan, tanjakan, masih dilahap dengan sangat baik. Saya sendiri masih pemula di trail run, tapi walaupun saya pemula, tapi udah mengamati dari dulu untuk trail run. Dan untuk Speedgoat ini adalah salah satu line up sejuta umat karena memang paling mudah direkomendasiin, dan kemarin saya juga nyari-nyari referensi dan akhirnya kedapetan juga, akhirnya Speedgoat juga. Speedgoat ini paling bisa dipakai untuk pemula karena dia dipakai kenceng bisa, dipakai segala medan bisa, dipakai nyaman bisa, dipakai naik medan yang agak teknis sedikit masih mampu, walaupun bukan yang terbaik gitu ya. Untuk durability-nya masih dianggap bagus. Jadi serba bisa lah untuk Speedgoat 5 ini, walaupun bukan yang terlalu teknis sekali. Jadi intinya cocok banget buat pemula trail run kayak saya ini juga pemula di trail run, jadi memilih Speedgoat 5 salah satu
sepatu yang super recommended. Untuk durability dan performanya secara menyeluruh, apa yang saya rasakan mungkin harus dicoba agak lama lagi ya, nggak bisa saya simpulkan sekarang di pemakaian pertama. Sizingnya sendiri saya biasa pakai 42 dan di sepatu ini juga pakai 42, jadinya terus size, tapi saya harus kasih tahu sekali lagi untuk teman-teman yang kaki lebar, alangkah baiknya beli atau pilih size yang lebar. Ada tuh size misal 42 tapi yang 2E gitu ya. Jadi nggak cuman panjang sepatunya aja tapi lebar sepatunya juga ada untuk ukurannya di Hoka. Atau lebih aman lagi upsize. Tapi kalau upsize ya resikonya akan kegedean dikit gitu ya. Tapi kan bisa diakali dengan kaos kaki yang tebal. Itu tadi pengalaman first run saya menggunakan Hoka Speedgoat 5. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.